Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Duyanto. Buat teman-teman semuanya yang kemarin sudah request tentang Kak, request dong untuk tentang kita menganalisa kelak atau catatan atas laporan keuangan itu di mana posisinya dan seperti apa penjelasannya. Oke, nanti kita bahas ini. Yang penting buat teman-teman semuanya, silahkan jangan lupa tombol subscribe itu gratis, dan tidak lupa juga di like, comment, and share. Dan jika ingin berkomen, yang kiranya komennya yang sesuai pokok tujuan ya. Buat teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kontribusi kalian semuanya untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman semuanya, langsung aja kita bahas, yaitu tentang catatan atas laporan keuangan atau kelak, yaitu studi empirisnya pada laporan tahunan di Unilever Indonesia ya, perusahaannya tentunya ya. Kita ambil laporan tahunannya yang di 2021 atau pembahasannya di 2021 ya, 2020 dan 2021. Oke, buat teman-teman semuanya, saya ucapkan yang bagi ingin nonton, jangan lupa jaga kesehatan, itu penting karena kesehatan itu yang utama, baru kita ke ilmu, setelah itu kita usaha untuk yang lebih baik mencapai ilmu ya. Buat teman-teman semuanya, langsung kita download aja. Caranya gimana? Kita ambil laporan tahunan, bisa kita ambil tahunan. Nah, di sini linknya udah ada. Oke, kita langsung menuju ke Word. Nah, kita ke Word sini. Nah, pengertian dan contoh catatan atas laporan keuangan kelak ini saya jelaskan sedikit. Studi empiris perusahaan Unilever Indonesia 2021 atau 2020. Laporan keuangan perusahaan, terutama laporan keuangan go public, terdiri dari 4 komponen utama, yaitu laporan neraca posisi keuangan, laporan laba rugi atau perubahan ekuitas dan arus kas. Namun setelah laporan arus kas, di halaman setelahnya Anda akan menemukan yaitu namanya catatan atas laporan keuangan kelak. Tapi yang perlu dipahami yaitu di halaman setelah Anda akan menemukan, yaitu akan menemukan catatan atas laporan keuangan yang dimaksud dengan kelak ya. Nah, kelak di laporan keuangan perusahaan go public akan Anda temukan setelah laporan arus kas. Yap, kelak ini jumlahnya halamannya cukup tebal, mungkin lumayan ya buat teman-teman semuanya nih. Di sini ada 15 MB, kalian bisa ketahui nih buat teman-teman semuanya nih. Di sini banyak banget kan, berarti lebih tebal daripada yang lainnya ya. Oke. Pengertian catatan atas laporan keuangan kelak adalah catatan yang memuat detail dan informasi mengenai profil perusahaan, kebijakan akuntansi, dan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Next. Mari buat teman-teman semuanya langsung masuk ke contoh kelak. Di sini saya akan menggunakan laporan keuangan PT Unilever atau dengan kode UNFR. Anda bisa download laporan keuangannya di tadi ya, di sini. Ini. Nah, jadi nanti Wordnya bisa kalian download buat catatan kalian kalau ingin belajar. Kita masuk, setelah download kita masuk ke sini. Nah, di sini yang perlu garis bawahi yaitu ini, kita laporannya ada di 31 Desember dan 2020. Di sini ini namanya apa? Ini aset ya. Ini pembahasan aset. Kita langsung lanjut lagi. Nah, di sini liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka panjang pasti ada. Nah, buat teman-teman, nah ya kan, dari hasil jumlah ekuitas. Tapi kita membahasnya yang di sini guys. Nah, kita perlu pahami ini yang saya kasih blok kuning atau nanti merah di Wordnya. Nah, ini kita kasih penjelasan dikit biar kalian mengerti. Contoh kelak, di laporan keuangan kelak bisa Anda lihat pada nomor-nomor yang tertera di sebelah angka-angka yang disajikan pada laporan. Misalnya perhatikan laporan keuangan laba rugi Unilever di bawah ini ya. Ini kita cek dulu mana tadi ini ya, buat teman-teman semuanya nih. Ini sudah kasih tanda blok seperti ini. Ini ada penjualan bersih, harga pokok penjualan atau laba bruto. Di sini juga ada laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan. Nah, yang menjadi catatan kelak itu yaitu adalah catatan notes. Nah, di sini kita lihat pada tengah ini ada 2B 2024. Nah, 20 ini yaitu catatan adanya penjualan bersih atau 24. Nah, di sini menjelaskan itu loh yang dimaksud dengan kelak itu seperti itu. Kita uraikan lagi di sini ya. Kita uraikan lagi penjelasannya. Nah, di sini kita lihat nih. Anda bisa lihat yang saya kasih tanda lingkaran hampir di setiap akun Anda catatan berupa nomor-nomor. Nah,
nomor-nomor ini misalnya pada akun penjualan bersih di sebelah ada catatan nomor 2024. Kita klik di sini ya. Ini ada 2024. Ini adalah not penjualan bersih. Di sini ada not penjualan bersih. Jadi kalian klik lagi di sini nih. Nanti kita klik lagi di sini. Nah, inilah yang digunakan dengan klak. Catatan ini memberikan arti penjelasan angka-angka dan detail lebih rinci tentang penjualan bersih sebesar 42.972,474. Ya, ini kita lihat di sini di klaknya ini ada nah ya, 42,972,474 juta ya. Di sini tuh hampir kenanya ini besar banget. Kita cek lagi. Di sini kita lihat itu nih dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakanlah lain. Ini kalian harus pahami juga biar nanti mengerti gitu. Karena ada yang sifatnya dolar, ada yang sifatnya disajikan dengan jutaan rupiah. Oke, di sini yang harus kita penuhi yaitu apa? Kita checklist lagi di sini nih. Kita lanjut aja. Nah, dengan kata lain kalau Anda ingin mengetahui dari mana angka penjualan bersih sebesar 42,972,474 didapatnya, Anda bisa membaca rincian informasi pada klak nomor 20 dan 24. Oke, sekarang kita coba lihat informasi klak. Nah, di sini ini pasti ada. Jadi di sini kita lihat 20 atau 20 ini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mempresentasikan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak perseroan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal perseroan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atau atas nama pihak lain. Pendapat disajikan itu setelah dikurangi pajak, pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Perseroan mengakui pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan perseroan umumnya terjadi pada waktu tertentu, yaitu pada saat risiko dan pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Nah, di sini yang A, pelanggan dapat menentukan penggunaan dari barang yang diperoleh dan pelanggan akan memperoleh manfaat ekonomi atas penerimaan barang. Nah, ya buat teman-teman semuanya nih. Nih, buat teman-teman semuanya dicek semua. Ini yang perlu kalian pahami ya. Yang perlu kalian pahami, kalian cek semua ini di sini. Nah, setelah itu kita lanjut di sini. Catatan 20 memberikan informasi mengenai pengakuan penjualan secara keseluruhan dan penjualan ekspor. Pada catatan 20 tersebut memberikan rincian atau 20 ya. Ini memberikan rincian dalam hal apa penjualan diterima. Sebenarnya ini 2O bukan 20. Ini saya ulangi sedikit kesalahan kata. Dari mana pendapatan itu disajikan dan masih banyak informasi lainnya yang bisa Anda baca. Di sini kita lalu akan masuk ke catatan 24. Nah, coba perhatikan catatan laporan pada 24 di sini. Ini yaitu pembahasan tentang tadi ya, tentang laba bersih atau tentang penjualan bersih. Dicatat 24 merinci lebih detail tentang perolehan penjualan bersih sebesar 42.972.474. Nah, di sini kita lihat nih, ini hasilnya ya. Dalam negeri atau ekspornya. Nah, di sini ada penjelasannya, maka kita buka di laporan keuangan sini. Ini kita buka. Oke. Di sini halaman berapa? Kita cek dulu. Nah, di sini oke. Di sini pencatatan 24. Nah, ya. Penjualan bersih lanjutan. Nah, di sini kita lihat sesuai dengan pada waktu tadi karena ini laporan keuangannya. Nah, di sini itu dalam negeri yaitu ada sekian. Ini dalam negeri dan sedangkan ekspor ada sekian. Ya, ini. Jadi di sini kita bisa mengerti atau pembahasannya kita kembalikan ke Word lagi. Nah, dicatat 24 rinci mengenai beberapa besar penjualan lokal dan ekspor serta informasi tentang penjualan yang berasal dari pihak-pihak berrelasi. Nah, jika kalau Anda mencari informasi sebesar-besar presentasi penjualan ekspor dan lokal, Anda bisa lihat informasinya pada klak. Semuanya sudah tersediakan. Itu loh yang dimaksud buat teman-teman semuanya yang belum mengerti klak itu apa. Klak itu sebenarnya merinci suatu laporan keuangan yang tadinya itu dibuat simpel laporannya. Simpel itu kita ada penjelasannya pada pencatatan. Gitu, pencatatannya itu banyak. Nah, ini manfaatnya apa sih manfaatnya? Nah, di sini tuh kalian bisa mengerti ya, contoh cara menginvestasikan klak ini berguna informasinya.
Nah, terutama untuk Anda yang calon investor saham yang ingin menginvestasikan lebih detail mengenai laporan keuangan tersebut. Nah, di sini tuh apa sih manfaatnya? Manfaatnya banyak buat teman-teman semuanya. Agar kalian tahu yang ingin menanam saham atau sebagai investor, kalian tidak akan takut gitu loh ketika kalian mengetahui laporan keuangan itu seperti apa, laba bersih seperti ini. Nah, itu pentingnya. Seperti ini kan bagus banget ya. Nah, Unilever ini kalian buat teman-teman semuanya yang ingin apa itu namanya jadi investor, silahkan. Nah, buat teman-teman bisa investor apa itu menjadi investor di Unilever itu juga bisa. Nah, kayak gitu. Karena ya laba bersih kita lihat juga lumayan. Di sini yang perlu kita ketahui, kita menganalisa itu agar kita mengetahui apakah suatu perusahaan itu mengalami masalah atau tidak, terus suatu perusahaan itu mengalami kenaikan signifikan atau tidak. Itu penting ya buat teman-teman. Ini loh yang dimaksud dengan apa tadi? Yaitu dengan pengertian contoh catatan atas laporan keuangan kelak. Studi empirisnya pada perusahaan Unilever Indonesia di 2020-2021 ya. Kita pakainya juga laporan keuangan. Ini cara menganalisanya. Pakainya keuangan. Nah, di sini itu kan ada ya. Nah, di sini itu kita ada yang namanya not sell atau penjualan bersih. Kita lihat juga di sini. Nah, dan di sini ada harga pokok penjualan. Ini pencatatannya. Mereka kegiatannya seperti apa kita akan tahu. Nah, seperti ini di sini ya. Ini ada lagi beban penjualan, beban karyawan, misalkan beban pemasaran dan umum. Ini beban administrasi atau biaya tenaga kerja ya, remunerasi, imbalan kerja, informasi dan telekomunikasi, jasa konsultan, jasa lain-lain. Nah, di sini ada semuanya. Nah, di sini ada semuanya. Nah, di sini itu penting bagi teman-teman yang menganalisa. Terus laba per saham dasar kita lihat di sini. Nah, laba tahun berjalannya sekian ya. Laba tahun berjalan. Nah, di sini ini sangat merinci, itu namanya kelak buat teman-teman semuanya nih. Ini kelak semuanya ya. Jadi kalian perlu pahami. Jika sudah paham, coba kalian praktek. Nanti dasarnya ada, kalian download aja ini atau nanti saya kasih ini buat teman-teman di download buat belajar buat teman-teman semuanya untuk menganalisa, biar kalian mengerti cara-cara bagaimana sih kita menganalisa. Nah, kita sudah tahu buat teman-teman semuanya. Semoga ini manfaat ya, semoga ini manfaat buat teman-teman semuanya. Oke, saya rasa ini cukup jelas penjelasannya. Nanti biar kalian praktek semuanya, terus ikuti channelnya. Buat teman-teman yang request soal apa itu manajemen perusahaan, nanti ditunggu aja ya, ditunggu aja, nanti akan saya share juga buat teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri dulu video ini tentang pengertian dan contoh catatan atas laporan keuangan. Semoga manfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa terus belajar karena membaca itu penting, terus salah membaca. Saya harap buat teman-teman semuanya dipahami. Saya akhiri dulu, jangan lupa like, comment, and share, yang terutama subscribe. Dukungan Anda sangat bermanfaat bagi kami. Saya Krisdianto, analis data. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.